Selamat malam pemirsa Bakak TV Malang dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Gereja Miracle Service, tepatnya di Hotel Pajajaran lantai 2 yang sore sampai petang bahkan malam hari ini melaksanakan acara kebaktian yang sudah berjalan dengan lancar. Untuk lebih jelasnya kami langsung mewawancarai salah satu peserta yang mengikuti kegiatan di gereja hari ini, siapakah beliau, dan nanti akan dijelaskan berbagai macam penjelasan. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan diri untuk memperkenalkan diri, Mbak. Nama saya Christine, salah satu pelayan di Gereja Miracle Service yang ibadahnya dilaksanakan di Hotel Pajajaran pada setiap hari Minggu jam 3 sore sampai 6 sore. Demikian. Terima kasih. Di gereja ini dalam pelaksanaan kegiatan hari ini Mbak sebagai apa? Ya, saya selaku pelayan dari Gereja Miracle yang memiliki divisi singer. Jadi saya menyanyikan suatu pujian di depan altar untuk menyembah dan memuji. Dalam kegiatan kebaktian hari ini kan tentu saja harus menggunakan protokol kesehatan. Bagaimana Mbak selaku panitia atau pengelola gereja ini dalam memberikan arahan-arahan kepada jamaah yang lama maupun yang mungkin baru ya masuk gereja sehingga pelaksanaan protokol kesehatan ini bisa berjalan dengan baik? Untuk protokol kesehatan di gereja kami yang dilaksanakan di Hotel Pajajaran, di depan masuk untuk naik karena ibadahnya diadakan di lantai 2, jadi kami di lantai bawah sebelum para tamu atau para undangan datang untuk melaksanakan ibadah, mereka harus dites suhu dan mencuci tangan terlebih dahulu. Juga harus menggunakan masker atau face shield yang nanti tidak boleh dilepas walaupun pada saat beribadah. Mbak, begitu. Selanjutnya apa materi hari ini dan apa saja hikmah yang bisa dipetik untuk dilaksanakan para jemaat ini? Karena ibadah hari ini adalah ibadah pertama kami berada di Hotel Pajajaran. Gereja Miracle Service sebelumnya ada di Saujajar, Jalan Hanoman. Karena berbagai hal, kami akhirnya memutuskan untuk berpindah ke Hotel Pajajaran. Dengan segala prosedur dan ketentuan, kita melaksanakan ibadah hanya 1 jam saja. Dan diadakan 2 kali ibadah, jam 3 sampai jam 4 dan jam 4 sampai jam 6 petang. Untuk khotbah yang tadi sudah berlangsung dan dilaksanakan, karena ini adalah baru pertama kali kami beribadah bersama di sini. Pendeta kami yang berkhotbah tadi bernama Bapak Yunus. Jadi beliaunya berkhotbah tentang maut dan kasih karunia Tuhan. Begitu besar kasih-Nya kepada umat manusia, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita semua. Jadi apabila kita sudah masuk di dalam pengikut Tuhan Yesus Kristus dan kita mengikuti ajaran yang memang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih, kita harus saling mengasihi. Kita pasti akan menuju kemenangan atau menuju dari suatu kebahagiaan yang kekal, yaitu surga. Dan saya rasa hari ini adalah hari pertama kami untuk beribadah di Hotel Saujajar ini ya Pak ya. Jadi kami melakukan prokes yang sudah ada, yaitu minimal para
para jemaat itu minimal separuh dari para jemaat kami yang dulu, dan juga karena ini sudah di pusat kota yang mungkin jauh dari tempat para jemaat yang dulu untuk beribadah. Jadi hari ini mungkin hanya separuhnya yang datang. Tapi puji Tuhan, lawatan Tuhan sungguh luar biasa hari ini, dan kami semua sangat terberkati dengan khotbah dan dengan ibadah yang sedang berlangsung, walaupun hanya 1 jam saja. Begitu. Ya, demikian pemirsa, meskipun hanya 1 jam saja karena masih pandemi, tapi tidak mengurangi rasa peribadatan. Yang penting hikmah-hikmah apa itu bisa diambil hikmahnya oleh para jamaat. Melihat perpindahan dari Saujajar ke Hotel Pajajaran ini, seberapa jauh antusias para jemaat, dan meskipun mungkin ada yang tidak hadir ini, jumlahnya tentu ada pengurangan atau malah bertambah harapan ke depannya? Iya, pastinya seperti tadi yang saya bilang, pastinya berkurang dan karena berbagai hal yang harus memungkinkan kita untuk pindah dari gedung Saujajar ke Hotel Pajajaran, sebenarnya jaraknya sangat jauh dari rumah-rumah jemaat yang dahulu. Jadi yang datang sekarang pun kita adakan transportasi antar jemput ya Pak, iya, antar jemput. Jadi kita antar jemput di satu titik yang dimana apabila para jemaat yang dahulu ingin ikut serta dalam ibadah untuk minggu hari ini, itu harus berkumpul di satu tempat dan kita jemput, nanti pulangnya kita antar, begitu. Untuk antusias para jemaat dimanapun kami berada, walaupun kami ada di Saujajar, ada di hotel aula, walaupun kita masih menyewa ya Pak aulanya, tapi semangat para jemaat Miracle Service sangat-sangat luar biasa, dan mereka memang membutuhkan suatu support, suatu dukungan secara rohani dan secara spiritual untuk meningkatkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini, khususnya pandemi, tidak menurunkan para jemaat agar beribadah atau menyembah sama Tuhan. Malah apabila pada pandemi ini kita harus tingkatkan untuk beribadah, kita harus meningkatkan untuk berdoa, kita harus meningkatkan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Begitu. Semangat sekali ya pemirsa, memang demikian dimanapun tempatnya ya, bagaimanapun keadaannya, entah pandemi tidak pandemi ataupun mungkin ada suatu bencana yang lain, tapi kalau sudah ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, harus tetap beribadah dengan khusyuk supaya apa yang diinginkan anak manusia ini bisa mencapai ridho Tuhannya. Harapan kegiatan ke depan Pak, supaya para jamaat ini lebih semarak lagi dalam arti menjalankan ibadahnya, mungkin pandemi ini harus bagaimana supaya manusia ini lebih dekat dengan Tuhannya? Iya, pertanyaannya luar biasa ya Pak ya. Jadi harapan saya secara pribadi pada saat pandemi ini, dengan berpindahnya gereja Miracle Service di gedung di aula Hotel Pajajaran yang notabene lebih luas daripada gereja kami yang ada di Saujajar, pastinya saya secara pribadi dan rekan-rekan sekalian pun mengharapkan bahwa banyaknya para jemaat yang datang, yang rindu sama lawatan Tuhan, yang rindu, yang haus, kita berdoa bersama-sama, kita melakukan
penyembahan, kita melakukan permohonan, kita melakukan pemaafan bersama-sama. Kan katanya lebih baik bersama daripada sendiri ya Pak ya. Tetapi karena pandemi seperti ini, para jemaat khususnya sangat-sangat ada yang takut datang karena ada banyak orang, ada beberapa yang was-was, tapi semua itu kami lakukan sesuai dengan prokes yang ada, dan kami lakukan sebaik-baiknya agar para jemaat lebih tenang untuk beribadah. Karena dalam saat pandemi seperti ini sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk berdoa, beribadah. Kita dipaksa untuk berdoa, kita dipaksa untuk beribadah, karena itu yang Tuhan mau. Jadi saya mengharapkan dengan pindahnya di gedung Hotel Pajajaran yang tempat ibadahnya lebih luas dan banyak fasilitas yang tersedia, saya harapkan para jemaat tidak was-was lagi atau tidak takut, tidak khawatir untuk beribadah ke sini, tapi dengan prokes yang sudah kami terapkan dan waktu yang hanya 1 jam saja. Jadi para pemirsa yang ada di rumah, apabila Anda rindu dengan lawatan Tuhan dan rindu berbicara sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Datang kemari untuk beribadah bersama kami, menyembah bersama kami dengan prokes yang sudah kami siapkan. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat yang positif bagi para jemaat gereja khususnya dan juga para pemirsa semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Semoga tayangan berikutnya bisa memberikan arti yang lebih positif dan para jemaat harus lebih bersemangat lagi di acara-acara peribadatan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Pagak TV, pancen api gak ade komen.